Militer Amerika Serikat melancarkan serangan baru di Iran Selatan dengan menargetkan lokasi rudal Iran serta kapal-kapal yang diduga berupaya menempatkan ranjau. Sementara Iran mengumumkan berhasil menembak jatuh drone canggih militer Amerika Serikat MQ-9 Reaper dan berhasil mengidentifikasi serta mencegah pergerakan jet tempur siluman generasi kelima F-35 milik Amerika Serikat yang mencoba mendekati wilayah udara Iran. Apakah perang akan kembali pecah di kawasan Teluk Persia dan mengapa Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran Selatan? Kita akan diskusikan bersama dengan pengamat Timur Tengah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nostalgiawan Wahyudi, dan juga ada dosen ilmu hubungan internasional dari Universitas 11 Maret Surakarta, Septianto Galan Prakoso. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Wawan dan juga Mas Galan. Waalaikumsalam. Pagi Mbak Aristi. Pagi, saya mau ke Mas Wawan dulu. Mas Wawan, kalau dikatakan Amerika Serikat beralasan Amerika Serikat kembali menyerang Iran untuk pertahanan dan juga membela diri, apakah Anda melihat ada maksud dan juga tujuan lain dari Amerika Serikat kembali menyerang Iran? Iya Mbak Aziz ya, jadi eskalasi yang terjadi baru-baru ini tentu ada target diplomatik yang ingin dicapai oleh Trump dan juga Amerika dalam perjanjian damai yang sedang berlangsung sebetulnya. Jadi ketika dunia sedang mengharapkan optimisme yang cukup luar biasa ya setelah adanya kelelahan dari krisis energi, ya saya kira ini merupakan sebuah harapan baru. Dan mengapa Bandar Abbas menjadi target dari Amerika Serikat untuk diserang ya. Sebetulnya kita tahu bahwa nanti ketika misalnya Hormuz itu dibuka, memang Bandar Abbas merupakan tempat yang sangat penting, merupakan aset strategis bagi Iran untuk mengontrol lalu lintas kapal. Tidak hanya itu, saya kira karena Iran juga menempatkan aset-aset strategis menjadi benteng pertahanan, terutama adanya radar dan juga banyak rudal-rudal yang juga ditanam di sana, dan ini juga diketahui oleh Amerika Serikat. Di sisi lain kita melihat bahwa sebetulnya tidak ada trust yang terbangun dari negosiasi ini. Baik Iran tidak memiliki trust terhadap Amerika, terlebih lagi Amerika juga tidak memiliki trust terhadap Iran. Dan Hormuz yang benar-benar misalnya toll free dan lepas dari kontrol Iran itu sangat dipahami oleh Amerika itu nyaris tidak mungkin, sehingga melemahkan kemampuan militer Iran dan juga yang ada di Bandar Abbas itu merupakan sangat penting, terutama radar yang seperti kita ketahui bahwa Iran memegang teknologi tercanggih dari radar yang mampu beberapa kali mendeteksi F-35, tidak hanya Hornet ya, F-15 Hornet, F-18 Hornet, tapi juga yang paling canggih F-35 dan juga beberapa kali, 2 kali kalau tidak salah, atau 1 kali menjatuhkan F-35, dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Target yang ingin dicapai oleh Trump sebetulnya adalah diplomatic pressures. Jadi serangan AS terhadap Iran hampir selalu terjadi di ujung diplomasi. Kita tahu bahwa yang paling awal adalah diplomasi yang berada di Oman, dan itu statement terakhir mengatakan bahwa sinyalmen positif perbicaraan tentang adanya pengayaan uranium dan segala macam sudah terjadi dan Iran membuka diri, tetapi pada titik tertentu justru Amerika melakukan serangan, di mana Amerika memanfaatkan sebetulnya dengan diplomatic pressure ini, memanfaatkan titik lemah di mata Amerika Serikat ketika negosiasi itu berujung pada nilai-nilai yang lebih positif, dan itu merupakan titik paling lemah, di mana kemungkinan menurut Amerika, kalau saya lihat itu merupakan titik paling lemah dari pertahanan sebuah negara ketika diplomasi itu hampir tercapai. Dan juga serangan ini juga merupakan, kalau saya lihat, provokasi ya, dengan tidak menghiraukan keberlangsungan negosiasi. Jadi saya melihat sangat tampak bahwa dalam capaian diplomasi akhir-akhir ini target dari Iran itu nyaris tidak tercapai ya. Kalau kita mengetahui bahwa banyak sekali ya target yang dibicarakan, misalnya dalam 60 hari gencatan senjata yang disepakati, Iran boleh menjual minyak secara bebas dan jalur perdagangan juga bisa dilakukan lebih lebar ya. Dan pelabuhan-pelabuhan yang selama ini sekat di sanksi itu sekarang dibuka, dan itu merupakan setback ekonomi yang sangat baik bagi Iran, dan itu juga menjadi salah satu moda sirkulasi ekonomi yang kemungkinan akan sangat membantu Iran. Tetapi bagi Amerika nyaris, jadi karena nyaris tidak mendapatkan apapun karena pembicaraan tentang nuklir masih berlangsung. Jadi target-target utama misalnya tentang nuklir itu tidak terpenuhi, dan juga
tol free dari Hormuz yang merupakan salah satu juga target dari Amerika itu memang tercapai, namun Oke. tidak disangsikan bahwa pengawasan atau kontrol ketat tetap berada di Iran. Dan ini Oke. yang menjadi apa tuh namanya, sistem tarik ulur ini ya yang apa tuh namanya, sangat penting ketika Iran melunak bergeser dari target yang sangat kaku sebelumnya, dan AS kembali menguatkan constraint ya. Saya katakan serangan ini constraint, bentuk pressure, ketegangan yang diciptakan, sehingga nanti di Oke. diplomasi itu akan lying ke Amerika Serikat, lebih condong ke Amerika Serikat, sehingga di situ akan memberikan manfaat lebih bagi Amerika Serikat. Dan kalau saya cermati ya, sebetulnya serangan ini sudah diduga dan memang sudah direncanakan dengan sangat baik oleh Amerika Serikat. Dan pola-pola yang berulang yang seperti saya katakan tadi, dari ketika serangan-serangan terjadi di puncak ketika pembicaraan negosiasi mengeluarkan sinyal politik, dan pola-pola ini menjadi bentuk intimidasi dan yang diperlihatkan Amerika agar posisi negosiasi ataupun dunia biar melihat bahwa diplomasi Amerika Serikat pada titik ini memang berada di atas angin, dan itu akan menciptakan standing point tersendiri bagi marwah Amerika ataupun figur profile dari diplomatik Amerika dan Trump di mata dunia. Dan ini yang merupakan yang sangat. Jadi kalau saya melihat lebih lanjut ya, mengapa serangan ini terjadi ya? Jadi dalam kasus pembukaan Selat Hormuz, selain masalah penundaan aluminium, jadi secara diplomatik memang Amerika mengalami diplomatic deficit. Itu yang paling penting. Oke. Dari diplomatic deficit ini, Trump ingin menciptakan salah satu bentuk baru ya. Jadi kesepakatan sudah terjadi, dia akan memasukkan kesepakatan baru seolah-olah dia melakukan suspend terhadap pembicaraan diplomatik yang hampir selesai. Dan ini memang pola-pola yang selalu diciptakan. Oke. Serangan, suspensi, terus menciptakan syarat baru, dan tarik ulur ini ada salah satu target yang memang akan dicapai Amerika Serikat dan kita bisa menduganya. Oke, jadi ini adalah pola-pola yang selalu dipakai oleh Presiden Donald Trump untuk bisa melakukan strategi ketika kesepakatan ini mencapai puncaknya begitu ya. Anda mengatakan ada diplomatic pressure di sana. Nah, bagaimana kalau dari kacamata hubungan internasional? Dengan strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, diplomatic pressure, apakah akan efektif mencapai kesepakatan yang akan dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran, Mas Galan? Iya, sepakat dengan yang disampaikan Mas Wawan barusan, ketika Trump melakukan diplomatic pressure, itu berarti dia sudah berada dalam satu kondisi di mana ada deadline atau ada satu tenggat waktu tertentu yang harus dia penuhi. Dan dalam konteks perjanjian atau perjanjian damai ya, atau negosiasi damai yang sedang berlangsung, saya kira memang dalam hal ini Trump ingin memberikan sebuah citra atau sebuah ilusi mungkin lebih tepatnya, bahwa Amerika lah yang selama ini akan proaktif. Amerika yang kemudian memberikan perdamaian, yang mengupayakan perdamaian bagi Timur Tengah dengan cara membujuk negara-negara sekutunya atau membujuk negara-negara Teluk dalam hal ini, kemudian mengevaluasi proposal-proposal yang dilakukan. Tapi ini merupakan sebuah pepesan kosong ketika Trump sendiri, nah ini melakukan blunder. Atau mungkin dia nggak mengira itu blunder, tapi entah pembisiknya atau mungkin kemudian formulator kebijakan luar negerinya melakukan beberapa hal yang sebenarnya kurang pas. Kita akan fokus ke pertemuan kabinet terbatas yang diselenggarakan mungkin kurang dari sehari yang lalu gitu ya, baru kemarin pagi begitu, di mana Trump mengumpulkan menteri-menterinya dalam pertemuan di Gedung Putih membahas kasus Iran, dan beberapa pertanyaan jurnalis mengupas atau menguak beberapa fakta yang menarik dalam hal ini. Yang pertama, ya, apakah Trump akan tetap mengupayakan perjanjian damai di Iran? Tentu saja. Tapi kalau mereka menolak, ya berarti no deal, seperti itu. Berarti good deal or no deal. Jadi dia Trump menjelaskan bahwa berbagai atau bentuk perjanjian damai yang dicapai dengan Iran itu harus great and meaningful gitu kan, atau dalam bahasa kita great and meaningful gitu kan. Jadi apa yang dicapai itu harus luar biasa besar dan berarti banyak. Tapi pertanyaannya parameter apa, seberapa besar dan berarti banyak. Nah, itu terkuak dari pertanyaan selanjutnya ketika kemudian Trump ditanya, apakah kemudian Anda dalam bernavigasi di keadaan politik Amerika Serikat saat ini itu juga memperhitungkan peluang Partai Republik gitu ya,
government party di setelah nanti. Dia menjawab tidak. Saya fokus untuk menyelesaikan perang Iran. Tapi ternyata terjadi sebaliknya. Ketika ada pemilu lokal, ketika ada Republican Republican internal election ya di Texas salah satunya, senator senior John Cornyn itu digantikan oleh Ken Paxton, senator baru yang baru-baru ini mendapatkan endorsement dari Trump. Berarti kalau dia tidak berbicara soal pemilu internal, karena dia tetap berusaha meyakinkan pemilih internal Partai Republik di Amerika bahwa kubu saya inilah yang akan menang, yang kuat, dan rekomendasi saya masih laku begitu. Kaitannya apa dengan perjanjian dan juga negosiasi perang dengan Iran? Bahwa Trump ini masih berusaha untuk saving face juga. Ketika nanti dia mengaplikasikan diplomatic pressure ini, dia harapkan dia akan bisa mengklaim kemenangan jangka pendek, short term win begitu kalau sering kita dengar istilahnya. Senjata dia selalu seperti itu. Jadi dia mengusahakan, dia yang kemudian bisa mengegulkan, dan akhirnya harapannya pamornya naik. Tapi yang saya sebutkan blunder tadi adalah ketika ada kesempatan dari beberapa hari yang lalu juga di hari Sabtu kalau saya tidak salah, ada telekonferensi antara Trump, pemimpin Amerika Serikat, dan juga pemimpin-pemimpin negara Timur Tengah, termasuk Saudi, termasuk Qatar, termasuk Mesir, ya, dan Turki juga. Mereka kemudian terlibat dalam satu conference yang dimana pada akhirnya Trump itu sempat terselip. Kalau memang kita bisa ingin perjanjian damai dan juga perdamaian yang long lasting Timur Tengah, saya kira semua negara dari Timur Tengah, negara-negara Teluk juga harus menandatangani Abraham Accords. Dan itu mengakibatkan semua peserta dari konferensi itu diam. Sampai Trump tanya, ini masih ada di sini enggak ya? Karena konteksnya apa? Ketika ada perjanjian Abraham Accords, itu kan menormalisasikan hubungan dari negara-negara ini dengan Israel. Betul. Dan ini sudah terjadi tahun 2020. Di mana Bahrain dan Uni Emirat Arab itu sudah menandatangani perjanjian ini. Yang akan mengikuti saat ini ada Maroko ya, kemudian Kazakhstan yang meskipun dia sudah punya hubungan dengan Israel, tapi dia ingin menandatangani juga. Kemudian Sudan, tapi Sudan terganjal perang sipil. Lah, kalau ada syarat tambahan seperti ini menjadi constraint lagi, akan menjadi hal yang kemudian membuat perjanjian damai dengan Iran semakin kompleks. Karena stance Iran jelas, yang buat kekacauan di Timur Tengah itu Israel. Saudi saja tidak mau, agak reluctant ya, agak ragu-ragu untuk menandatangani. Dia menolak menandatangani selama belum ada jaminan akan negara Palestina yang merdeka. Nah, Israel kan nggak tahu yang ini. Makanya kemudian Saudi belum terlibat di Abraham Accords. Tapi saya kira upaya Trump untuk kemudian mengarahkan perjanjian atau negosiasi damai saat ini di Iran itu bisa jadi akan lebih menumpuk tekanan ke Iran sendiri, seperti saya masalah tadi, di mana Trump ingin mengungkapkan itu, tapi juga bisa digagalkan oleh atau dihambat oleh blunder-blunder dari pihak Trump sendiri. Oke, jadi secara sederhana ini adalah exit strategi yang dimainkan oleh Trump saat ini untuk mengejar deadline, untuk bisa lari mengejar deadline waktu begitu ya, tetap menjaga muka dari Amerika Serikat, termasuk juga keuntungan agar reputasi Donald Trump ini tetap terjaga di warga Amerika Serikat itu sendiri. Nah, kalau dari Mas Wawan sendiri melihat strategi lain yang kemudian dimainkan oleh Amerika Serikat yang tadi sudah disinggung oleh Mas Galan adalah soal normalisasi hubungan dengan Israel, yakni Abraham Accord di sini. Apakah ini bisa dimungkinkan terjadi, diikuti oleh negara-negara Teluk? Salah satunya, padahal kita tahu Israel adalah salah satu hal yang menjadi pokok permasalahan di sini juga. Ya, jadi memang kita sudah mengetahui ya, sebelumnya sebelum serangan 7 Oktober ya tahun 2023, seminggu sebelumnya Netanyahu pernah berbicara di depan sidang umum PBB mengatakan New Map of Middle East. Jadi bagaimana format hubungan ekonomi, sosial, politik di Timur Tengah yang di situ ditampakkan dengan adanya peta Israel yang menegasikan Palestina. Jadi tidak ada Palestina sana. Semua diblok menjadi sebuah satu negara yang namanya Israel. Jadi target dari Abraham Accord ini yang saya katakan tadi sebagai sebuah suspense, constraint yang diciptakan ya, yang saya katakan tadi di tengah negosiasi yang buntu diciptakan constraint, dan itu targetnya agar nanti pembicaraan diplomatik lebih lain kepada kepentingan dengan Amerika. Itu target-target dari diplomatiknya. Namun
dengan adanya negara-negara Arab yang cukup diam sebetulnya dengan wait and see, dan cuma Uni Emirat yang khusus Teluk ya, Uni Emirat Arab dan Bahrain saja yang kemarin mengiyakan, dan itu juga menjadi sasaran empuk dari rudal Iran ya, bagaimana kerusakan yang signifikan di Bahrain dan juga Uni Emirat Arab secara ekonomi mandek. Itu yang kalau kita lihat ketika pembicaraan sudah mencapai deal, ketika Amerika bisa sedikit menahan nafas dari tekanan politik diplomatik dalam negeri dan juga tekanan ekonomi, harusnya ini menjadi salah satu ya tiket bagi Trump untuk exit ya. Namun ini yang saya katakan sebagai diplomatik anomali dari Trump itu sendiri. Jadi ketika capaian-capaian dari tujuan negosiasi akan tercapai, justru Trump memberikan free tickets bagi national interest negara lain. Ini yang kita perlu cermati ya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ada satu pertanyaan yang cukup signifikan ya. Kita tahu sejak perjanjian dari Oman, negosiasi di Pakistan itu kan ada pola tarik ulur yang saya ceritakan tadi ya, yang saya analisakan tadi. Jadi adanya serangan, adanya constraint dan melakukan tekanan lagi, diplomatic pressure lagi. Itu sebetulnya yang diuntungkan siapa gitu dari tarik ulur ini? Ini sebetulnya yang diuntungkan sebetulnya Israel. Jadi Israel dalam statement Netanyahu kemarin ketika pembicaraan mengarah pada selesainya Epic Fury, dan dia mengatakan bahwa Iran sekarang dalam ready to war. Jadi posisi rudal radar dia dari Israel itu adalah pada posisi ready to war. Dan ini target dari Israel sebetulnya dia ingin menciptakan perdamaian ini boleh dalam tanda kutip sebagai jeda, tapi tidak boleh berhenti secara total, dan itu akan merusak national interest Israel. Kita tahu bahwa Israel menginvasi Gaza, belum selesai ya genosida di Gaza, dan juga invasi Lebanon, dan sekarang sudah masuk pada Suriah, perbatasan dengan Suriah. Jika perdamaian ini terjadi, maka pandangan dunia akan kembali ke Israel dan akan menghujat langkah-langkah politik yang dilakukan Israel, perluasan wilayah yang dilakukan oleh Israel. Yang kedua, mengapa Israel diuntungkan? Karena kita tahu bahwa sekarang sudah tercipta sebuah eksis perang baru yang memang sudah dirancang ya oleh Israel. Jadi misalnya perang akan terjadi, kemungkinan besar tidak hanya akan Israel yang diserang, bahkan kemungkinan yang paling parah perang itu akan terjadi di Uni Emirat Arab. Jadi bagaimana Israel secara cerdik mengalihkan ancaman rudal Iran yang sebelumnya ke negaranya menuju negara Arab lainnya seperti Uni Emirat Arab. Dan ini akan menciptakan double keuntungan. Pertama, national interest dari Israel tetap terjaga. Israel tetap bisa melakukan serangan, melemahkan Iran, dan juga tetap menggandeng Amerika untuk tidak keluar karena adanya perang yang terjadi dan eskalasinya meluas ke Uni Emirat Arab. Dan yang kedua, Israel bisa mengambil keuntungan ekonomi dan lebih fokus pada pemasok senjata. Bagaimana kita mengetahui bahwa teknologi Iron Dome itu sudah mulai diekspor ke Uni Emirat Arab, dan ini akan membalikkan fakta bahwa yang dulu boncos secara ekonomi, di mana rudal-rudal Iran itu yang dikirim ke Israel merupakan rudal-rudal lama, dan teknologi Iron Dome yang diciptakan Israel adalah sebuah rudal-rudal yang rudal cerdas yang berbiaya tinggi, dan ini menciptakan boncos ekonomi. Dan ini yang menjadi salah satu titik balik bagaimana perang yang sebetulnya itu sangat-sangat merugikan Israel dan mengancam negaranya, kehancuran negaranya, sekarang dialihkan perang itu ke Uni Emirat Arab, dan dia menjadi army seller, jadi dia menjadi penjual senjata. Berikutnya, Israel dan Amerika selain mendapatkan bantuan dukungan baru seperti tadi ya Uni Emirat Arab, ada kenyataan yang perlu kita analisakan bahwa ada pola-pola yang ingin bergeser perang-perang dari AS Israel terhadap Iran menjadi Arab Iran. Itu yang sejak awal memang sudah ingin ditarik. Ketika Trump mengatakan kepada MBS dan juga Uni Emirat Arab, jika Anda ingin eskalasi perang yang lebih panjang, maka siapkan dana untuk kami. Jadi itu yang menjadi target. Jadi ada suntikan dana ketika misalnya Israel berhasil untuk menarik Uni Emirat Arab dalam eskalasi perang ini. Dan ini yang sekarang kita pikirkan ya. Jika memang Uni Emirat Arab benar-benar mau menjadi bumper dari perang ini, sebetulnya itu di luar kepentingan dia. Dia tidak perlu cawe-cawe sebetulnya, atau mungkin dia sudah terikat dengan politik normalisasi itu tersendiri, dan itu menciptakan bahwa ketika Israel diserang, maka Uni Emirat Arab harus menjadi salah satu bumper bagi mereka. Dan ini yang
yang saya kira menjadi kesalahan fatal. Jadi bisa saja ketika Uni Emirat Arab tidak menjadi salah satu bumper dari perang ini, dia akan save. Mungkin tekanan ekonomi oke lah itu terjadi seperti di Saudi ataupun di Qatar ataupun negara lainnya. Cuma dengan sengaja melakukan apa namanya masuk di dalam eskalasi ini dan menjadi bumper, maka dia akan menjadi target dan akan menjadi bulan-bulanan rudal-rudal dari Iran. Dan ini memang yang sangat kentara didesain oleh Trump dan juga oleh Israel itu sendiri. Oke, jadi Yang lebih menarik di sini ya dengan ada bersama ya. MBS, Trump dan juga dengan apa namanya pemimpin-pemimpin negara Teluk dengan untuk apa namanya membicarakan tentang upaya bersama. Jadi ada pergeseran, ingin memperluas dukungan di sana, ingin membuktikan atau menekan negara-negara Arab bahwa targetnya adalah menarik semua negara Teluk untuk semakin apa namanya berkecimpung dalam ketegangan ini. Mungkin bahasa dari Trump adalah ayo sama-sama membicarakan peluang negosiasi menuju damai. Tetapi ketika ini disuspend secara terus, maka akan menyeret mereka sebetulnya. Pada posisi ini secara diplomatis, mungkin negara-negara Teluk harus lebih cerdas dalam menafsirkan national interest mereka, sehingga politik luar negeri yang diambil itu tidak salah langkah. Dan ini yang saya katakan anomali Trump. Jadi banyak sekali ketika memang dia sudah memiliki kesempatan untuk exit dan mungkin perdamaian akan terjadi ataupun negosiasi akan berhasil, namun dia akan menciptakan suspend yang justru memberikan free ticket bagi national interest negara lain. Ini yang cukup saya katakan cukup anomali. Oke, nah ini tadi yang dikatakan oleh Mas Wawan, ada perspektif baru begitu ya. Salah satunya adalah soal pergeseran peperangan begitu. Akan dilanjutkan Uni Emirat Arab, itu artinya perang akan kembali pecah di kawasan Teluk Persia, berpotensi salah satunya adalah Uni Emirat Arab yang bisa dikatakan berpotensi untuk menjadi bumper dari Amerika Serikat. Nah, kalau dari perspektif Mas Galan, next-nya akan seperti apa? Apakah tetap akan ada, Anda melihat kesepakatan yang akan terjadi, ataukah Anda memang punya perspektif yang sama dengan Mas Wawan? Iya, untuk kesepakatan atau kemudian perjanjian damai begitu itu bisa sangat-sangat mungkin terjadi, karena tentunya lagi-lagi kita harus mengingat ada peran dan juga tekanan dari pihak lain juga, pihak ketiga begitu ya, seperti dari Tiongkok begitu, negara-negara besar yang lain. Kemudian juga ada keterlibatan mediator, dalam ini mungkin Pakistan yang secara aktif juga mengunjungi Teheran, meskipun sekarang coverage-nya itu ya belum terlalu terlihat atau memang sengaja dibuat seperti itu sehingga perjanjian atau kemungkinan disetujuinya proposal damai dari dua belah pihak itu semakin besar gitu. Karena kemarin terakhir kali kita melihat ada expose dari perjanjian yang akan direncanakan dilakukan di Islamabad, justru malah tidak menghasilkan apa-apa, sehingga mungkin ini tetap berlangsung di balik layar begitu ya. Nah, kesepakatan tetap bisa terjadi, tapi apa yang akan menjadi kesepakatan tersebut akan sangat rapuh atau akan memiliki kemungkinan untuk breakdown any moment seperti itu. Kenapa Anda bisa mengatakan ini akan sangat rapuh? Nah, karena begini, karena sudah terjadi presiden, sudah pernah terjadi sesuatu yang kemudian kita jadikan acuan kalau itu akan dilanggar setelahnya begitu ya. Tahun 2016 itu sudah ada perjanjian kalau Iran itu akan melucuti atau kemampuan nuklirnya begitu, kemudian dengan pengawasan nanti diserang ke pihak ketiga, kemudian nanti Iran yang dibantu khusus untuk pengayaan energi. Jadi JCPOA waktu itu sudah sangat-sangat jelas. Tapi ternyata ketika Trump administration yang pertama langsung mengeluarkan Amerika Serikat dari perjanjian tersebut, kemudian berbalik arah malah mengantagonisasi Iran lagi. Nah, yang seperti ini selalu berulang. Sama seperti gencatan senjata, kemudian diserang, ada penyerangan, ada kontak senjata, sama saja. Jadi tidak ada real komitmen dari kedua belah pihak atau dari pihak-pihak yang terlibat, terutama dari segi agresor ya, dari segala Amerika Serikat dan Zionis Israel terkait hal ini. Jadi jangankan kok kemudian perjanjian damai yang kemudian mengakhiri perang dari Februari kemarin ini, tapi lebih ke situasi stabilnya Timur Tengah ke depan ini saya kira akan malah menjadi semakin rapuh. Kalau tadi skenario disampaikan Mas Wawan tadi seperti bagaimana kemudian ini akan menjadi Arab melawan Iran dan sebagainya. Jadi ada dikotomi yang kemudian sengaja dibuat oleh pihak Barat, pihak Amerika Serikat dan Israel untuk bisa mengantagonisasi Iran lebih lanjut lagi. Nah, kemudian faktor lain juga menyebabkan ini semakin rapuh adalah selain karena sudah pernah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak agresor ya, presiden di sana. Ada juga permasalahan yang sebenarnya bergulat di
internal negara-negara Timur Tengah dan terutama negara-negara Teluk sendiri gitu. Kalau kita melihat selama ini isu yang dia selemparkan oleh media global selalu terkait energi, terkait krisis ekonomi, terkait kemudian kebutuhan energi dunia, mereka menuntut untuk segera ada solusi buat membuka Selat Hormuz dan lain sebagainya. Tapi ada kemudian hal-hal yang mungkin lebih mendesak juga untuk diperbincangkan. Seperti misalnya ketika kemudian perang selesai atau kemudian perjanjian damai ini berakhir, ini juga bisa beresiko bagi negara-negara yang lain begitu ketika kemudian Israel ingin membuat mimpi mereka Greater Israel tadi terwujud. Tadi ketika Mas Wawan sudah menyampaikan Israel sudah bahkan sampai sekarang tetap ke Lebanon, kemudian bisa ke arah Suriah dan lain sebagainya. Itu akan menjadi next agenda begitu dari Netanyahu dan mungkin golongan kanan jauh di Israel gitu ya, dari Likud dan partai-partai yang berhaluan kanan untuk kemudian menasionalisasikan Israel ini dengan perluasan wilayah lebih kenceng lagi. Kita selama ini tidak menyadari satu hal yang sebenarnya sangat berbahaya. Ya masih banyak yang sadar sih, tapi banyak kemudian orang jadi lupa, jadi kurang aware. Ketika kita membahas Iran, kita membahas perang Iran ini, fokus ke Gaza itu berkurang. Meskipun saya nggak bisa bilang semua kan kurang fokus ke Gaza, enggak, tapi pembahasan, pemberitaan, exposure soal Gaza itu betul. Kita kemarin sempat dengar berita kemudian ada kapal dari Global Smooth Flotilla yang kemudian ditangkap oleh IDF gitu ya. Dan konteksnya itu kan ada di negara-negara yang terlibat di operasi itu. Salah satunya Indonesia tentunya. Banyak aktivis kita yang kemudian jadi korban dari IDF ini. Nah, di negara lain, negara-negara Muslim yang lain mungkin, atau negara-negara yang pro-Palestina yang lain, belum tentu berita ini juga akan bergaung sebesar itu. Mereka akan kemudian lebih fokus ke berita konteksnya dengan perjanjian damai Iran, AS dan lain sebagainya. Ini yang jangan-jangan juga menjadi collateral damage begitu ya. Jadi kerugian bagi pihak yang istilahnya memperjuangkan kepentingan Palestina karena shift dari fokus itu diarahkan ke Iran. Kita nggak tahu apakah kemudian Israel sudah membangun pemukiman baru atau membuat patok baru atau kemudian menggeser perbatasan lain di wilayah-wilayah yang ada perbatasan dengan Gaza. Nah, ini menjadi permasalahan yang juga sebenarnya harus tentu kita ingat terus-menerus. Oke, ini juga menjadi perhatian juga ya bagi kita. Jangan sampai kemudian kita terfokus kepada perang Amerika Serikat dan juga Iran, tapi kemudian ada agenda yang lebih besar lagi yang saat ini tengah dibangun atau dibangun oleh Amerika Serikat dan juga Israel pastinya untuk kita bisa melupakan Gaza, Palestina. Mas Wawan, terakhir, apa yang bisa Anda simpulkan dari ini? Next agendanya selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat maupun juga Israel, termasuk juga bagaimana respon Iran selanjutnya? Singkat saja. Oke, kalau saya melihat ya memang belajar dari yang yang sebelumnya ya. Jadi memang target dari eskalasi ini saya kira terbatas ya. Jadi tidak akan meluas menjadi perang lanjutan yang berpanjang karena kedua negara mengalami tekanan ekonomi yang cukup signifikan. Dan juga tekanan politik bagi Trump yang di Amerika. Jadi potensi perdamaian itu masih ada dan ini memang eskalanya masih terbatas. Dan perilaku politik luar negeri di semua negara itu sebetulnya berperilaku secara rasional ya. Jadi ada rasional yang akan berpikir keuntungan dan juga kerugian. Namun national interest itu tetap menjadi panduan dari target yang akan kita akan sebuah negara capai dari hal tersebut. Jadi memang dengan adanya masuknya Marco Rubio menggantikan Pete Hegseth yang menjadi aktor utama dalam negosiasi yang dilakukan seperti di Pakistan ya. Sekarang Marco Rubio menjadi garda terdepan. Kita tahu bahwa meskipun pada titik tertentu Trump bercuap-cuap di media bahwa perang serangan besar akan terjadi, tetapi kita statement-statement dari Marco Rubio menunjukkan bahwa dia lebih pro negosiasi, jadi ini menjadi tekanan sendiri dalam kabinet Trump ya. Ketika Marco Rubio ada di garda depan dalam negosiasi ini, peluangnya akan sangat besar. Akan berbeda dengan Pete Hegseth kemarin yang Menteri Perang yang dimana dia secara lugas berkonflik dengan Kongres dan dia memang menekankan bahwa dia pada posisi yang mungkin lebih similar ya dengan Trump. Tapi dengan adanya Marco Rubio, saya kira optimisme itu masih ada dengan eskalasi batas ini. Oke, kita akan lihat bagaimana ke depannya selanjutnya begitu ya antara perang Amerika Serikat dan juga Iran. Apakah benar akan ada pergeseran di sana atau kemudian akan ada campur tangan negara pihak ketiga sebagai negara penjamin dan juga mediator yang akan menghasilkan kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Kita akan tunggu bersama. Terima kasih pengamat Timur Tengah dari BRIN
Nostalgiawan Wahyudi dan juga dosen ilmu hubungan internasional Terima kasih, Mbak Dea. Universitas 11 Maret, Surakarta, Mas Septianto Galan Prakoso. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi.